Silakan Hans Udah. untuk melanjutkan. Oke, silakan direview Baik, gugatan kemarin dan Pak. Kita udah belajar tentang gugatan kemarinnya yang disampaikan oleh kelompok 3 pada pertemuan 5 kemarin. Jadi kita bahas dulu yang pertama dasar hukumnya. Kalau dasar hukum gugatan itu dalam Undang-Undang KUP ada pasal 23 sama pasal 3 di Undang-Undang. Kemudian ada Undang-Undang pasal 40, Undang-Undang nomor 14 tahun 2002, sama ada di SE 8 sama SE 11 garing PP 2020. Nah, gugatan itu sebenarnya apa? Nah, gugatan itu adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pajak yang dapat diajukan gugatan yang tidak sesuai yang ada di Undang-Undang KUP. Nah, objeknya apa? Nah, objeknya ada beberapa. Yang pertama, pelaksanaan surat paksa, SPMP ataupun lelang. Nah, yang kedua ada keputusan pencegahan, pelaksanaan atau dan keputusan perpajakan. Yang keempat, keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur. Nah, ini gugatan ini diajukan ke Pengadilan Pajak. Ruang lingkupnya sendiri ada di pasal 23 Undang-Undang KUP. Kemudian ada SKP dan SKSK yang terdapat dalam pasal 37 PP 74 tahun 2011. Kemudian ada nomor 3, ruang lingkupnya adalah SKP yang tidak sesuai prosedur. Nah, ini syarat gugatan sendiri ada di pasal 40 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002. Yang pertama diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Terus kemudian satu gugatan itu adalah satu pelaksanaan penagihan. Hanya untuk satu pelaksanaan penagihan. Yang ketiga, gugatan disertai alasan yang jelas. Kemudian jangka waktunya adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Yang kelima, jangka waktu gugatan terhadap keputusan selain gugatan terhadap pelaksanaan penagihan itu 30 hari sejak tanggal diterima. Kemudian jangka waktu dapat dilakukan penambahan 14 hari dalam keadaan yang luar biasa atau di luar kemampuan wajib pajak. Nah, karakteristiknya sendiri ada 3. Yang pertama, diajukan oleh penggugat. Yang kedua, dapat diajukan surat pernyataan pencabutan. Yang ketiga, tidak dapat menghalangi penagihan dan kewajiban perpajakan. Nah, kemudian kita masuk ke putusan gugatan. Itu ada ganti rugi. Ganti rugi sendiri itu maksimal 5 juta, tapi 5 juta tersebut dapat diubah dengan keputusan Menteri Keuangan atau Kepala Daerah sendiri. Nah, sedangkan ganti ruginya ini dibagi atas 2, ada yang untuk pemulihan nama baik dan ganti rugi dalam bentuk uang. Nah, kemudian selanjutnya ada putusan gugatan yang kita udah pelajari di pasal 80 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Teman-teman bisa lihat. Pertama itu ada putusannya menolak, yang kedua menerima sebagian atau seluruhnya, kemudian menambah pajak, kemudian yang keempat ada tidak dapat diterima, gugatannya tidak dapat diterima, ada pembetulan kesalahan dan membatalkan. Nah, atas putusan gugatan yang ada di pasal 80 Undang-Undang Pengadilan Pajak ini tidak dapat diajukan gugatan lagi. Kemudian bisa lihat putusan gugatan teman-teman bisa lihat juga di pasal 77, pasal 78 dan pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke surat pelaksanaan putusan gugatan. Itu pasal 42 ayat 3 PP 74 2011. Ini Direktur Jenderal Pajak sebagai tergugat. Surat pelaksanaan putusan gugatannya disampaikan setelah DJP atau Direktur Jenderal Pajak menerima putusan gugatan. Demikian, Pak. Oke. Itu intisari dari gugatan itu sebenarnya adalah ada suatu proses yang tidak dapat diterima oleh WP atau penanggung pajaknya terkait dengan prosedural adik-adik, yaitu prosedural penagihan pajaknya. Apakah pada saat penetapan lelangnya, pengumumannya, penyitaannya yang tidak sesuai dengan prosedur, itu bisa diajukan gugatan. Oleh karena itu, kamu wajib nih menguasai undang-undang formalnya, hukum acaranya, proseduralnya yang diatur di dalam KUP dan PPSP. Nah, kesempatan sekarang
kita akan belajar tentang materialnya nih, hitung-hitungannya. Kan Fiskus setelah melakukan pemeriksaan, kemudian mengusulkan kepada pimpinan untuk diterbitkannya surat ketetapan pajak yang akan menimbulkan pajak terutang. Nah, di sini berarti kalau kemarin kita visualisasikan bagaimana bermain peran, kamu sudah memanggil WP dengan surat permintaan untuk hadir. Harapan Bapak sih pada saat ada closing itu ya, hasil pemeriksaan dengan WP itu tercapai titik temu, WP itu menerima gitu. Nah, sehingga cukup diselesaikan di kantor pajak aja gitu. Tidak perlu harus sampai keluar kantor pajak. Karena kalau keluar kantor pajak itu artinya bahwa upaya-upaya yang kemarin kita simulasikan itu tidak tercapai kata sepakat. WP tetap bertahan pada pendiriannya bahwa apa yang kamu lakukan dalam ketetapan SKP-nya, apakah kurang bayar atau kurang bayar tambahan ya, dan lain-lain itu menurut hitung-hitungan WP nggak pas gitu. Makanya kemarin Bapak selalu mengingatkan agar kamu punya kemampuan soft skill komunikasi yang baik, supaya bisa BP itu bisa menerima penjelasanmu, argumentasi pokok sengketanya apa, argumentasi hitung-hitungannya seperti apa, sehingga sampai ketemu pada ketetapan pajak terhutang yang harus ditagih segitu itu dasarnya seperti itu. Nah, itu memang tidak mudah adik-adik, karena memang wajib pajak itu punya kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang untuk menghitung pajak terutangnya sendiri dan melaporkannya. Namun kamu bisa melakukan controlling kan dengan melakukan pengawasan, caranya dengan melakukan pemeriksaan, dan itu tidak ada titik temu. Jadi inilah yang menjadi latar belakang kenapa timbulnya permohonan banding. Jadi permohonan banding itu diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajaknya terhadap ketetapan pajak yang dapat diajukan banding. Apa itu? Yaitu tadi, ya, kamu menetapkan SKP utang bayar yang tidak dapat diterima jumlah hitung-hitungannya oleh WP. Makanya Bapak selalu mengingatkan agar kamu menguasai betul, kalau kamu mau jadi Fiskus, maka kamu harus paham betul, mengerti tentang hukum pajak, baik yang formal maupun yang material. Ternyata kan ini nanti kita buktikan nih, gak cukup itu menguasai aturan-aturan hukum pajak. Kamu juga harus menguasai hitung-hitungannya kan. Kenapa? Nah ini hitung-hitunganmu kan didebat oleh WP kan. WP nggak setuju kan dengan hitung-hitunganmu, ya. Mereka punya hitung-hitungan sendiri. Ya, oleh karena itu kalau WP level advance ke atas ya, biasanya kan bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan itu bisa tebal sekali. Ya enggak? Apalagi coba nanti kalau kamu ditempatkan di kantor-kantor pelayanan yang besar, itu ada laporan keuangan, itu ada neracanya, ada arus kasnya, ada laba ruginya, ya. Kamu harus bisa baca itu bersama dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, itu yang nanti menjadi pokok sengketanya ada di situ. Oleh karena itu kamu harus menguasai betul seperti itu. Nah, pada saat diajukan banding, proses penanganan banding itu bukan menjadi tanggung jawabmu lagi. Ya enggak? Lain pada saat proses pengajuan keberatan. Ya enggak? Kemarin waktu proses pengajuan keberatan yang panjang itu alurnya, saya minta kamu menguasai betul itu prosesnya tahap demi tahap. Jangka waktunya, persyaratannya harus kamu kuasai. Kenapa? Karena kalau itu tidak kamu lakukan, ada yang terlewat dan itu WP tidak berkenan, bisa menimbulkan sengketa pajak terhadap proses penagihannya, yaitu timbulnya gugatan yang kemarin kita bahas, termasuk contoh-contohnya. Nah sekarang banding. Banding itu berarti sekarang nyangkut materinya kan, materinya yang tidak
ada titik temu antara kalian sama WP-nya. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak kalian seolah-olah itu kamu yang menangani, kamu mewakili terbanding lah gitu. Ya kamu itu diminta ada permohonan banding nih. Permohonan banding itu kan ditujukan kemana? Permohonan banding ditujukan kemana? Ya suaranya. Halo? Coba jangan di mute. Tak, Bapak nanya ke kamu, Tak. Permohonan banding itu diajukan kepada siapa? Pengadilan pajak. Oke, ke pengadilan pajak. Tapi si terbandingnya siapa? Terbandingnya itu Direktur Jenderal Pajak. Iya, Direktur Jenderal Pajak. Jadi pemohon bandingnya siapa kalau gitu pemohon banding? Akta siapa Akta? Pemohon bandingnya siapa? Wajib pajak atau penanggung pajak yang masih mau itu Pak materialnya. Kenapa dia mengajukan permohonan banding? Banding karena nggak terima terkait putusan gugatannya itu Pak. Pak gugatan? Jangan dicampur aduk. Iya. Karena masih nggak terima terkait material pajaknya itu Pak. Ya, terkait dengan materialnya, hitung-hitungannya, jumlah pajak terutangnya. Karena kalau gugatan itu proseduralnya, ya enggak? Tentang proses penagihan pajaknya. Itu udah kita lewati. Sekarang kita bahas tentang keberatan sengketanya terkait dengan materialnya, hitung-hitungannya. Sehingga si wajib pajak atau penanggung pajaknya mengajukan permohonan banding itu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak. Jadi sengketanya udah nggak di DJP lagi, adik-adik. Ini benar-benar dimintakan ke pengadilan. Pengadilan yang diharapkan nanti mungkin lebih netral gitu ya, menurut pandangan si WP-nya. Nah, si terbandingnya itu tadi adalah si Direktur Jenderal Pajak gitu. Permohonan banding ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak. Nanti oleh Ketua Pengadilan Pajak akan ditangani proses penanganan administrasinya. Itu diatur di dalam SE 8/PP tahun 2017 tentang persyaratan administrasi banding dan gugatan. Itu mirip-mirip seperti proses penanganan keberatan. Itu bukan kamu lagi yang nangani itu. Sama seperti proses tentang persyaratan formalnya memenuhi syarat enggak, masih dalam jangka waktu yang dapat diajukan tidak, gitu ya. Itu akan ditangani oleh tim yang ada di pengadilan pajak. Itu biasanya dilakukan oleh panitera. Lalu surat permohonan banding itu akan dikirimkan ke terbanding. Terbandingnya tadi yaitu siapa, Wildan? Terbandingnya tadi siapa? Ini Dirjen Pajak, Pak. Dirjen Pajaknya gitu. Ditujukan ke sana. Nah, Dirjen Pajaknya itu nanti akan menerima permohonan banding itu. Nah, permohonan banding itu kan menerimanya dari seluruh Indonesia, Adik-adik ya. Tidak hanya satu berkas dari satu KPP aja, tapi seluruh Indonesia. Tidak mungkinlah Dirjen Pajak menangani sendiri masalah itu. Akhirnya Dirjen Pajak akan mendisposisi kewenangannya itu kepada anak buahnya yang secara fungsional bertanggung jawab terhadap permohonan keberatan dan banding, yaitu Direktur Keberatan dan Banding. Nah, di sana dikelola secara teknis oleh Direktur Keberatan dan Banding, dipelajari, kemudian diturunkan kepada anak buahnya, satu level di bawahnya, kepala subdirektoratnya, dipelajari lagi, diturunkan kepada kepala seksinya, lalu kepala seksinya akan mempelajari secara teknis untuk mempersiapkan
jawabannya terhadap permohonan banding tadi. Nah, akhirnya kepala seksi itu bisa sekarang turun ke penelaah keberatan. Ya, Bapak sekarang ajak kalian sebagai penelaah keberatan gitu ya. Ini kelas 6-13 nih. Semua dapat berkas satu-satu nih. Gitu ya. Jadi gambarannya kira-kira gitu ya, visualisasinya ya. Sekarang apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu di mejamu itu ada disposisi dari pimpinanmu untuk memproses permohonan banding itu. Itu ya. Jadi kamu bayangkan sekarang berkas permohonan banding itu ada di depan, ada di mejamu tuh. Kamu yang harus memprosesnya. Ingat ya, nanti tim kamu di keberatan itu sedikit, keberatan direktorat itu. Kamu tidak hanya menangani satu berkas permohonan keberatan saja, karena permohonan banding ya maksudnya. Kan setiap permohonan banding itu diajukan terhadap satu SKP. Itu kan banyak di seluruh Indonesia. Mungkin nanti kamu menangani beberapa berkas. Sementara kamu sendiri tidak secara teknis tahu tentang duduk perkaranya gitu. Nah, apa yang harus kamu persiapkan ini dalam hal kalau berkas itu ada di mejamu itu? Apa yang kamu pikirkan dulu untuk memproses berkas tadi misalnya? Dari permohonan banding tadi. Apakah kamu simpan, kamu lak, rapi, masukkan ke laci? Enggak, Pak. Dipelajari, Pak. Nah, terus gimana? Eh, Bayangkan aja, kamu pakai logika aja, pakai logikamu gimana? Ya, kamu nih penelaah keberatannya nih, Ibu Lulu, nanti kamu akan diminta untuk memproses itu, gimana? Apa yang harus kamu lakukan? Melihat SOP-nya, Pak. Satu-satu dulu, nanti Gong gantian Gong. Oh iya, Pak. Bapak mau diskusi dulu sama Lulu nih. Baik, Pak. Gimana Lulu? itu, Pak. Menghubungi pemeriksanya, Pak. Kenapa hubungi pemeriksanya? Karena kan yang tahu kan pemeriksanya, Pak. Jadi kerjasama, Pak. Kerjasama, oke. Tapi sebelum kamu menghubungi pemeriksanya, kamu pelajari sendiri dulu. Ya, supaya kamu ngerti dulu permasalahannya. Kalau kamu tiba-tiba menghubungi pemeriksanya tanpa mengerti, itu nanti akan menyusahkan kamu gitu. Nah, setelah kamu pelajari, kamu tahu duduk perkaranya, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kamu hubungi pemeriksanya. Tujuannya apa? Supaya semakin jelas duduk perkaranya itu seperti apa. Gitu ya, Lu? Iya, Pak. Bila perlu menghubungi AR-nya juga, nggak apa-apa. Gitu. Apalagi kalau dia pemeriksaannya ada di Simalungun, kan, dipanggil ke Jakarta, waduh senang dia bisa lihat Monas itu. Ya enggak? Ya, tapi kan sekarang ada teknologi informasi yang canggih, bisa Vicon. Vicon itu video conference atau lewat Zoom. Nah, bisa itu. Itu paling pemeriksaannya itu ya teman-temanmu juga kan. Nah, kamu sambil kangen-kangenan ketemu teman ngobrol gitu, diskusikan. Karena apa? Kamu harus tahu duduk perkaranya betul. Gitu. Oke, setelah kamu tahu duduk perkaranya, Gung, ini Gung, apa yang kamu lakukan, Gung? Gantian kamu, Gung. Oh, Agung malah ngilang suaranya. Mana, Gung? Ya, Pak. Hadir, Pak. Gimana? Jadi tadi sudah mengetahui dari pemeriksa dari sama AR-nya, Pak ya. Kemudian dianalisis, Pak, dan berdasarkan yang telah kita pelajari juga, terus kemudian kita tuangkan, Pak, atas analisis tersebut. Tuangkan di mana? Di laporan, Pak, atau berita acara untuk persiapan di pengadilan pajak nanti ya. Oke. Outputnya apa? Outputnya dari proses tadi, kamu sudah tahu duduk perkara kita. Jadi adik-adik coba sekarang bayangkan, kamu udah tahu nih duduk perkaranya nih. Oh, masalahnya itu di sini nih. Kamu udah
komplit informasinya, kamu udah ngubungin pemeriksanya, udah kontak AR-nya, bukti-buktinya udah siap. Nah, outputnya itu adalah nanti di samping laporan tadi, kamu harus ini menjawab, mengonsepkan surat jawaban. Ya nggak, Gung? Ya, Surat Pak. jawaban apa, Gung? Menguraikan bagaimana jawaban kita, Pak. Jadi atas tanggapan WP itu kita uraikan melalui surat uraian banding, Pak. Oke, betul. Jadi kamu harus membuat suatu tanggapan dari permohonan banding itu berupa uraian banding. Nah, uraian banding itu isinya apa aja? Gantian, Gung, anugerah nih. Apa anugerah? Anugerah nanti kamu ada nomor absennya gerah ya, kamu belum nih. Baik, Pak. Kita bermain logika aja. Oke. Itu tadi si Agung bilang, Pak, itu setelah ini saya bikin laporan, terus kami tuangkan dalam bentuk uraian yang menjawab permohonan banding itu. Nah, kira-kira isinya apa itu ya? Apa isinya kira-kira? Pakai logika aja. Ya. Yang lain siap-siap untuk membantu. Isinya itu jawaban atas alasan banding ya, Pak, yang diajukan oleh pemohon banding. Cukup itu? Iya, Pak. Bella, nomor 8, Bel. Cukup hanya menguraikan surat jawaban terhadap permohonan banding. Ya, mungkin menurut saya sama juga, Pak. Surat uraian banding itu isinya jawaban atas alasan bandingnya yang diajukan oleh pemohon banding. Terus habis itu mungkin ada yang jelasnya untuk tanggalnya, karena jangka waktu nanti kan penting, Pak. Itu selain uraian bandingnya. Sama ini adik-adik harus sama bukti-buktinya. Ya. Sama buktinya. Jangan lupa melampirkan itu SKP-nya itu yang diminta permohonan banding itu. Ya. Strateginya adalah ya. Nomor 21 ini Muhammad siapa nggak kebaca nih? M singkat aja. M lupa Bapak. M siapa nih? Muhammad Mahdialdi, Pak. Ya, M Mahdialdi gitu. M aja biar Bapak bisa, kan Muhammad lebih dari satu. Di M siapa tadi? MFA. Jadi, oke. Berarti strategimu adalah ini kan menjawab ya. Pemohon banding itu protes bahwa nggak benar hitung-hitunganmu dengan dasar-dasar seperti ini. Maka jawabanmu, kamu harus searah dengan pemeriksaannya. Ya enggak? Dengan SKP-nya itu. Makanya kamu strateginya menguatkan dalil-dalil yang sudah dibikin oleh DJP pada saat keluarnya SKP itu yang menimbulkan utang pajak itu, adik-adik. Itu. Karena teman-temanmu yang mengonsepkan SKP tagihan pajak menimbulkan pajak terutang itu pasti sudah dilakukan berdasarkan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu pasti melihat dasar hukumnya, hitung-hitungannya. Tapi menurut pendapatnya WP itu salah gitu kan. Sehingga diajukan banding. Maka begitu diajukan permohonan banding ke kantor pusat, di mana sekarang kita bermain peran seolah-olah kamu sebagai penelaah keberatan, kamu udah ngubungin pemeriksaannya, AR-nya, bukti-buktinya, terus kamu tuangkan untuk menjawab permohonan banding berbentuk uraian banding yang isinya antara lain adalah menguraikan penguatan
bahwa apa yang sudah kamu lakukan sehingga timbulnya sengketa pajak itu sudah benar. Nah, apa isinya? Isinya adalah baik dasar hukumnya maupun hitung-hitungannya gitu. Tapi sebelum menjawab itu ada yang lebih penting lagi. Kamu harus ngerti duduk perkaranya dulu gitu loh. Baru kamu jawab tadi argumentasi hukumnya, pengenaan pajak terutang apa, terus bagaimana teknik penghitungannya sudah benar. Nah, kamu tuangkan itu semua dalam uraian banding yang nanti itu akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dikirimkan ke ketua pengadilan pajak. Nah, sampai di sini kebayang ya alur proses prosedurnya ya. Bapak lanjut ya. Paham? Rani? Oke ya. Nah, oke. Sekarang proses itu, tapi lihat ada jangka waktunya adik-adik ya. Perhatikan betul itu. Jangka waktunya, syarat-syaratnya. Oke. Bapak anggap itu sudah memenuhi syarat, dikirim ke Ketua Pengadilan Pajak. Lalu oleh Ketua Pengadilan Pajak, jawaban uraian banding dari terbanding, dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak itu, akan dikirimkan ke pemohon banding. Jadi di sini ada surat menyurat itu ada, deh. Surat menyurat dulu. Oke. Nanti bisa membantah lagi, ya, bisa menjawab lagi. Nah, setelah surat menyurat selesai, nanti dilakukan proses pembuktian, gitu. Proses istilahnya itu proses pembuktian, bisa manggil para pihak untuk hadir, gitu ya. Yang harus hadir ya si pemohon banding, wajib itu. Tapi si terbandingnya bisa dipanggil dengan alasan tertentu untuk hadir. Nah, untuk hadir itu yang hadir ya itu yang kemarin yang Bapak minta tugas kamu, apakah kamu punya kewenangan selaku penelaah keberatan, itu yang menjadi topik diskusi yang menarik juga itu di pengadilan pajak. Karena yang dijadikan terbanding kan Direktur Jenderal Pajak. Untuk bisa menuju ke levelmu sebagai penelaah keberatan itu terlalu jauh, terjun payung gitu ke bawah. Karena di bawahnya Direktur Jenderal Pajak, yang selevel di bawahnya itu adalah Direktur Keberatan dan Banding. Biasanya Direktur Keberatan Banding itu memperoleh kewenangan teknis fungsionalnya. Jadi atas nama Direktur Jenderal Pajak, Direktur atas nama Dirjen Pajak, Direktur Keberatan dan Banding. Atas nama ada pendelegasian. Tapi kadang-kadang karena perkaranya demikian banyak, Direktur Keberatan dan Banding menurunkan lagi kewenangannya kepada anak buahnya satu level di bawahnya, yaitu kepala subdirektoratnya, kasubditnya. Berarti tadi atas nama Dirjen Pajak, Direktur Keberatan dan Banding, UB, kepala subdirektorat. Itu ya. Itu udah berapa level itu? Udah 2 level turun ya. Terus dari kepala subdit itu turun lagi ke kepala seksinya. Udah 4 level. Terus turun ke penelaah keberatan kamu di mejamu itu udah 5 level itu, 4-5 level itu. Nah, apakah ini bisa dilakukan seperti itu? Itu yang kemarin Bapak jadikan tugas untuk kamu jawab. Oke. Nah, sekarang kembali lagi ke topik tadi, Adik-adik. Sekarang bayangkan proses pengajuan bandingnya sudah ada jawab-menjawab, lalu masuk di sini pembuktiannya. Nah, pembuktian berarti harus dengan alat-alat bukti. Oleh karena itu, kamu harus tahu apa alat-alat buktinya. Itu ya. Alat-alat buktinya itu bisa bukti tertulis. Ya, bukti tertulis itu ada yang akte otentik, ada yang akte di bawah tangan. Tuh. Apa yang dinamakan akte otentik? Safa? Apa itu akte otentik, Safa? Pak? Safa apa? Akte otentik itu apa, Safa? Maaf Pak, tadi suratnya agak jauh. Akta otentik itu yang disiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya, Pak.
untuk Oke, jadi akta otentik itu adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Misalkan kalau kamu minta bukti akta pendirian perusahaan, itu dibuat aktanya oleh pejabat yang berwenang, yaitu notaris. Atau surat-surat keputusan yang dibuat oleh pejabat yang memang sah untuk itu. Nah, kalau akta di bawah tangan, apa itu? Johanna apa? Akta di bawah tangan apa, Yon? Aktanya itu dibuat oleh pihak yang terlibat, ditandatangani oleh pihak yang terlibat tanpa adanya campur tangan atau paksaan dari pihak lainnya, Pak. Oke, tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, tapi dibuat oleh para pihak, gitu ya. Oke, itu bisa kamu jadikan alat bukti. Terus apa lagi? Saksi. Nah, saksi itu ada saksi ahli, adik-adik. Kamu bisa mengundang misalnya masalahnya apa? Transfer pricing. Ya kamu panggil aja saksi transfer pricing yang kredibel kamu untuk didengar keterangannya. Tentunya kamu harus milih ahli yang memang mendukung dalil-dalilmu, gitu ya, yang menguntungkan bagi kamu. Gitu. Di samping saksi ahli, ya kamu tadi pada waktu memproses uraian banding manggil pemeriksanya. Bila perlu, kamu minta izin hakim yang mulia. Jadi kalau hakim di pengadilan pajak itu manggilnya yang mulia ya. Adik-adik nggak boleh manggil bapak atau ibu, nggak boleh. Tapi yang mulia izinkan kami menghadirkan saksi pemeriksanya untuk dapat menjelaskan secara teknis hasil pemeriksaannya seperti apa gitu. Kamu panggil si pemeriksa pajaknya untuk hadir di dalam persidangan, nggak apa-apa. Nah, di sini berlaku hukum pembuktian, adik-adik. Jadi uji bukti itu adalah ya saling pembuktian itu diuji betul gitu. Berlaku suatu prinsip asas yang namanya begini. Barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan. Ini uji bukti di pengadilan pajak itu yang berlaku. Berbeda dengan yang pada saat kamu memproses keberatan. Nah, pada saat kamu melakukan proses keberatan yang terjadi di KPP, kantor pajak itu, kalau WP protes, ya, mengajukan keberatan, pembuktiannya adalah WP diminta membuktikan di mana ketidakbenaran SKP yang kamu bikin, gitu. Ya, jadi pembuktiannya terbalik tuh. Jadi karena WP protes keberatan, maka WP harus membuktikan di mana nih ketidakbenarannya, di mana Pak, Ibu, buktikan. Kira-kira bahasanya begitu. Tapi kalau sudah di pengadilan pajak tidak seperti itu. Karena kamu yang mendalilkan bahwa timbulnya utang pajak itu dari kamu, maka kamu yang harus membuktikan bahwa apa yang kamu lakukan benar. Gitu. Nah, sekarang yang membuktikan yang hadir itu adalah penelaah keberatan. Bayangkan sekarang kalian nih hadir di persidangan. Itu uji bukti. Memanggil saksinya, si ahli, lalu apalagi pengakuan. Nah, kalau pengakuan itu mengandung kekuatan yang mutlak. Ya, kalau sudah ngaku, ya sudah, nggak usah ditanya-tanya lagi, udah cukup. Nah, kamu bergeser ke yang lain. Selain pengakuan apa? Nah, ini pengetahuan hakim ini dari pengetahuan yang mulia. Nanti akan membawa kepada keyakinan, gitu. Nah, keyakinan ini berat nih, karena sangat subjektif. Makanya kamu saya minta untuk menguasai betul 3 kompetensi yang selalu Bapak ulang di setiap pertemuan itu. Ya, masih ingat nggak Dayat? Apa 3 kompetensi yang harus kamu kuasai, Dayat? Hukum, soft skill, dan akuntansinya, Pak. Iya, gitu. Karena pembuktian itu kamu akan terjadi dialog atau gampang ekstrimnya itu akan terjadi perdebatan gitu loh. Bapak nggak bisa membayangkan kamu menguasai hukumnya, baik yang formil maupun material. Kamu menguasai hitung-hitungannya, akuntansinya. Tapi kamu nggak pandai berkomunikasi, itu juga nggak mendukung adik-adik gitu loh. Makanya di dalam kuliah upaya hukum pajak ini 3 kompetensi itu Bapak gabung nih. Kenapa? Kamu sudah hukum materinya udah dapat nih.
akuntansinya udah dapat. Nah, sekarang ada sengketa pajak nih. Itu harus kamu mainkan 3 kompetensi tadi. Bapak latih juga di sini kan presentasi. Presentasi itu kan nggak mungkin kamu presentasi kalau kamu nggak menguasai materi. Kamu menguasai materi, mau presentasi harus punya kemampuan soft skill untuk mendeliver konsep-konsep yang kamu pelajari itu ke orang lain. Bagaimana orang lain itu bisa menerima gitu. Sehingga kalau kamu lulus di upaya hukum pajak ini, Bapak paling nggak indikator 3 tadi sudah kamu penuhi itu. Gitu. Nah, kembali ke pembuktian di perkara banding ini, adik-adik. Di situ ya kamu hukumnya udah menguasai, akuntansi udah ini, terus kamu pandai bersilat lidah. Kira-kira gitulah. Pandai berdebat ya. Karena yang kamu hadapin itu nanti adalah kuasa hukum yang biasanya senior itu. Ya, senior. Tapi kamu nggak usah khawatir karena kamu ya hitung-hitungan Bapak sih. Kalau kamu posisimu sudah penelaah keberatan itu sekitar 4 tahun lagi bisa itu. Karena syaratnya kan golongan 2D. Ya enggak? Kamu lulus kan golongan 2C. Untuk bisa ke 2D itu ya paling lama 3-4 tahun sudah bisa ke sana. Nah, hitung-hitungan Bapak, kamu lulus, kamu di kantor pengalaman, makanya kalau di kantor, kamu kalau ada tugas-tugas diminta oleh atasanmu, kamu harus senang menerima. Kenapa? Karena itu adalah sekarang kamu pengalaman itu merupakan guru terbaik adik-adik. Kalau di kampus seperti ini dengan Bapak cerita pengalaman Bapak, terus nanti kasih contoh-contohnya, ya. Tapi kalau kamu di lapangan, kamu tahu megang berkasnya gitu. Makanya kamu jangan nolak. Kamu harus senang kalau kamu bisa membantu atau ada penugasan di kantormu. Semakin kompleks permasalahan yang kamu diminta, kamu harus semakin senang. Gitu ya. Kenapa? Nanti kamu bisa melihat pengalaman senior-seniormu bagaimana mengurai masalah itu. Gitu. Ya, sementara kamu sebagai volunteer lah. Tapi lama-lama kan kamu berperan di sana. Nah, kalau kamu sudah punya pengalaman itu guru-guru terbaikmu itu. Sehingga 4 tahun ke depan, kamu kira-kira umur berapa ya 4 tahun ke depan itu? Lutfiani 4 tahun ke depan usiamu berapa? Saya 26, Pak. 26, wah itu lagi top-topnya itu. 25, 26 itu lagi seger-segernya itu. Kamu usiamu oke, pengetahuanmu oke, pengalamanmu lah oke. Oke punya lah semua. Apa yang perlu ditakutkan sekarang? Ya, tenang aja udah hadapi itu. Kuasa hukum senior nggak apa-apa, ya nggak? Tenang aja, kamu udah menguasai materi udah oke, soft skill udah oke. Karena targetmu adalah bagaimana mempengaruhi keyakinan hakim. Kan keputusan hakim itu didasarkan kepada uji bukti ini sesuai dengan peraturan nggak? Nah, kembali lagi ke peraturan kan, perundang-undangan kan, di mana nanti di dalam peraturan perundang-undangan itu ada teknis penghitungan angka-angkanya, ya enggak? Terus yang kedua keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim itu memainkan dengan kompetensimu. Bahkan Bapak kan menyarankan kemarin, rekomendasikan lihat itu di YouTube-nya bagaimana ahli debat siapa kemarin Astika? Rocky Gerung. Udah lihat belum? Ya. Kamu udah lihat belum, Mas Tika? Belum, Pak. Sempatin lihat. Cara dia ngomongnya itu loh. Bukan materinya ya. Biasanya materinya dia masalah politik. Bapak tidak bicara politiknya. Tapi cara dia menyampaikan argumentasi itu logikanya kuat sekali. Nah, itu boleh kamu tiru karena pada saat siapa tahu di antara kalian ada yang jadi penelaah keberatan atau banding, kemampuan itu bisa kamu pakai. Nah, akhirnya diambillah keputusannya itu. Keputusannya itu bisa berupa apa ya? Putusan itu menolak ya. Targetmu kalau bisa hakim menolak permohonan banding itu, ya kan? Bentar. Keputusannya kan bisa juga menolak, ya enggak?
Kenapa kalau menolak? Berarti hakim yakin terhadap dalil-dalil yang kamu kemukakan gitu. Atau kalau putusan yang lain bisa mengabulkan sebagian atau seluruhnya. Nah, gitu. Berarti kalau kabul sebagian seluruhnya berarti itu kan di posisi sana itu pihak lawanmu itu pemohon banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Kalau bisa sih jangan kasih kesempatan itu, tolak aja. Tapi tidak mudah, kamu harus membuktikan material dan formalnya tadi. Atau keputusan ini bisa menambah pajak yang harus dibayar. Nah, ini kan keyakinan hakim lagi, wah enggak, ini harusnya begini. Karena hakim-hakim pengadilan pajak itu adalah orang yang pengetahuannya luas di bidang pajak. Terus atau tidak dapat diterima. Kalau tidak dapat diterima biasanya tidak punya kewenangan ya. Harusnya ketun tapi diajukan ke pengadilan pajak. Bisa. Atau keputusan yang membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung. Atau bisa juga membatalkan karena dari sisi penerapan hukumnya yang sangat tidak benar. Nah, keputusan-keputusan itu adik-adik tidak dapat diajukan lagi upaya hukum yang lain, tidak bisa diajukan gugatan, tidak bisa diajukan banding ataupun kasasi gitu. Jadi keputusan pengadilan pajak itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mencari apa? Keadilan. Makanya di dalam putusan pengadilan pajak itu ada ira-ira. Ira-ira itu apa ya? Pernyataan gitu ya. Yang isinya di kop surat yang paling atas itu bunyinya demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi orang sengketa pajak itu kan mencari keadilan. Nah, di sini Tuhan yang hadir di dunia lewat wakilnya, hakim yang mulia tadi, memutuskan itu tadi demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan main ini. Makanya keputusan pengadilan pajak itu final dan binding. Artinya apa? Udah nggak ada upaya hukum lain, langsung bisa dieksekusi. Itu adik-adik. Tuh. Tapi Pak, kok saya dengar ada PK. Nah, PK itu bukan upaya hukum yang biasa. PK itu adalah upaya hukum yang luar biasa. Gitu adik-adik. Nah, apa alasan-alasannya? Alasan-alasan PK itu kalau Bapak lihat sangat sulit untuk dipenuhi. Contohnya, pertama, bahwa keputusan itu didasarkan oleh pembuktian yang mengandung tipu muslihat, kebohongan. Tapi baru diketahui tipu muslihat kebohongannya itu setelah putus perkara di pengadilan pajak. Ya kan? Kan pada saat putus langsung eksekusi kan? Tapi kemudian terbukti bahwa ada wali bohong, tipu muslihat nih. Nah, itu bisa diajukan PK, syaratnya bahwa tipu muslihat itu harus sudah memperoleh ketetapan dan inkrah dari hakim pidana di pengadilan umum. Oke. Kayaknya kalau sampai ada kebohongan itu jarang ya Bapak menemukan ya. Ada tipu muslihat gitu. Karena di saat pembuktian itu pasti sudah detail uji buktinya itu. Lalu alasan yang kedua, ini ada bukti baru yang terungkap ya. Setelah putusan itu diputuskan gitu. Yang mana kalau bukti yang baru itu muncul pada saat pembuktian akan membuat keputusan yang berbeda. Itu namanya novum. Ini kayaknya jarang juga sih Bapak menemukan alasan yang seperti itu. Alasan yang lain adalah keputusan yang diputuskan itu tidak diminta. Tapi diputuskan. Itu bisa diajukan PK. Atau melebihi dari tuntutan. Mintanya apa? Misal mintanya 1 miliar, dikabulkannya 2 miliar. Itu bisa diajukan PK. Itu adik-adik. Itu contoh-contoh dari PK ya. Apalagi ya alasannya ya. Atau putusan itu diambil berdasarkan
pada suatu aturan yang tidak benar, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ini juga lebih tidak mungkin lagi. Mana mungkin hakim di pengadilan pajak memutus tidak sesuai dengan peraturan. Nah, sehingga alasan-alasan PK itu sangat minim, sangat sulit untuk dipenuhi. Tapi kenyataannya nggak seperti itu, adik. Ya, apa bagus kenyataannya? Kenyataannya banyak sekali PK itu. Buktinya kemarin kan kamu masih ingat nggak waktu Bapak minta untuk ikut daring seminar dengan pengadilan pajak, pembicaranya dari Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agungnya gimana? Apa kesannya? Anissa, Zahra, sempat ikut nggak kemarin kamu? Iya, Pak. Apa yang kamu tangkap pendapatnya Hakim Agung gimana? Kewalahan nggak? Bahwa memang masih banyak kasus-kasus yang diajukan PK kembali. Nah, banyak sekali kasus itu putusan PP dan PK. Tapi kalau dalam prakteknya begitu. Tapi kalau kita lihat teorinya, nggak mungkin lah hakim pengadilan pajak memutus tidak sesuai dengan aturan. Hakim juga tahu memutus itu nggak boleh melebihi dari apa yang dia tuntut. Apa yang dituntut nggak boleh. Nggak mungkin hakim nggak memutus sesuatu yang tidak dituntut, itu nggak mungkin gitu. Terus novum itu juga jarang. Biasanya kalau novum itu gini, pada saat diperiksa bukti itu belum ada gitu, ada. Sehingga si pemeriksa pajak itu memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada, itu yang ada. Nah, bukti itu baru disampaikan pada saat ada sengketa di pengadilan pajak. Bisa juga seperti itu kejadiannya. Nah, nggak apa-apa, sampaikan aja argumentasinya. Oke. Baik, adik-adik, itulah yang menjadi pokok bahasan highlight-nya terkait dengan banding sama peninjauan kembali. Nah, sekarang sebelum diskusi, kan kemarin Bapak minta kamu download SE itu ya, SE 8/PP 2017 tentang persyaratan banding dan gugatan. Coba Anugrah ya, Gerah, kamu share screen Anugrah ke sini, SE 8-nya, contoh banding, contoh surat banding. Kalau tadi kan Bapak sampaikan teorinya tuh, sekarang saya ingin semua mahasiswa Bapak di kelas ini melihat banding itu kayak apa sih contohnya. Nah, itu ada contohnya di lampiran, kalau nggak salah lampiran 2 itu di bawah itu, Anugrah. Baik, Pak. Di bawah contoh banding. Kan banding itu harus dibuat dalam bahasa Indonesia, memuat identitas dari para pihak, pemohon banding, WP-nya atau kuasa hukumnya harus melampirkan surat kuasanya, identitasnya kuasa hukum sendiri, NPWP-nya, itu sebagai pemohon banding. Nah, pemohon banding itu ditujukan kepada SKP yang mana? Kan setiap SKP hanya boleh diajukan satu pemohon banding. Nomor berapa, tanggal berapa, ya, yang diterbitkan oleh siapa. Untuk selanjutnya disebut sebagai terbanding. Nah, setelah itu kamu uraikan duduk perkaranya. Nah, yang menguraikan duduk perkaranya itu berarti pertama harus kamu uraikan bahwa sudah sesuai dengan syarat formalnya, sudah terpenuhi. Ya, enggak sebut-sebutkan itu syarat formalnya. Terus setelah itu baru materialnya. Nah, materialnya itu harus sistematis hitung-hitunganmu. Kamu bikin metrik, dibikin metrik itu, terus kamu sandingkan menurut pendapatnya pemeriksa apa, menurut Fiskus seperti apa, dengan dasar-dasar hukumnya. Gitu. Udah? Gerah?
Ah, ini format surat banding nih. Oke. Sekarang sudah dihadirkan oleh Anugrah. Saya minta Dewinda. Dewinda, kamu uraikan ya, kamu presentasikan nih, kamu jelaskan nih ke teman-temanmu nih. Ya, ini harus kamu ketahui. Kenapa? Nanti Bapak jelaskan urgensinya. Silakan. Contoh banding itu seperti ini loh, Adik. Oke, Dewin. Nggak? Berikut ini dijelaskan Pak, maksudnya presentasikan ini format surat banding gitu Pak. Jadi contoh format surat banding pajak yang pertama ada nomor surat banding tersebut. Kemudian lampiran itu bisa berisi alasan-alasan dari kenapa diajukan surat banding. Bukti-buktinya. Bukti-bukti diajukan banding. Kemudian untuk hal ini ditulis dengan permohonan banding terhadap keputusan. Keputusan ini keputusan keberatan, berarti keputusan berapa, nomor berapa, tanggal berapa, tentang keberatan atas surat ketetapan pajak, SKP apa, nomor berapa, tanggal berapa. Kemudian surat banding ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Pajak. Jadi di sini yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak. Ini alamatnya, alamat Ketua Pengadilan Pajak. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini adalah wajib pajak atau penanggung pajaknya. Kan di sini tulis tuh ada wajib pajak atau kuasa hukum atau pengurus wajib pajak. Ada nama wajib pajak tersebut, kemudian PWP, jabatan, dan alamat. Kalau ada kuasa hukum berarti dilampirkan surat kuasanya ya? Ya, kalau ada kuasa hukum harus dilampirkan surat kuasa hukum. Kemudian nama perusahaan bila itu badan, kalau dia badan, nama perusahaan apa, PWP perusahaannya, dan alamat. Kemudian dijelaskan tadi yang bertanda di bawah ini itu disebut dengan pemohon banding. Mengajukan banding terhadap keputusan apa, nomor berapa, tanggal berapa, tentang keberatan atas keberatan tadi. Ya, keputusan keberatan tadi, nomor putusan, tanggal keputusan tentang keberatan atas surat ketetapan pajak apa, kemudian atas pajak apa, kemudian nomor surat ketetapan pajak dan tanggal dipakai SKP tersebut. Selanjutnya disebut terbanding dengan uraian sebagai berikut. Siapa terbandingnya? Terbandingnya Direktur Jenderal Pajak. Kemudian pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding. Pemohon banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan. Pemenuhan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Yang pertama, surat banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada pengadilan pajak. Surat banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterima keputusan yang dibanding. Karena surat keputusan keberatan nomor sekian, tanggal sekian, diterima pada tanggal sekian. Jadi jangka waktu 3 bulan sejak diterima SK banding, SK keberatan. Pemenuhan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Yang pertama, terhadap satu keputusan diajukan satu banding. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya. Pemenuhan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak, bahwa surat banding ditandatangani oleh yang mengajukan banding, jabatan selaku, kalau misalkan badan atau ini jabatan selaku apa, yang dibuktikan dengan akta nomor pendirian perusahaan atau badan, tanggal sekian. Apabila surat banding ditandatangani oleh wajib pajak atau pengurus. Atau pemenuhan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa surat banding ditandatangani oleh siapa? Jabatan selaku apa yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus nomor sekian, tanggal sekian jika banding ditandatangani oleh kuasa hukum.
Dengan demikian, surat banding yang diajukan pemohon banding terhadap surat keputusan keberatan nomor sekian tanggal sekian telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengendalian Pajak. Kemudian mengenai ketetapan semula dan keputusan yang dibanding. Pemohon banding telah menerima surat ketetapan pajak apa tentang pajak apa, nomor berapa, tanggal berapa untuk masa atau tahun pajak berapa yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh siapa dengan rincian penghitungan sebagai berikut. Jadi di sini diuraikan menurut wajib pajak berapa, menurut fiskus berapa, terjadi koreksi berapa sesuai dengan kesepakatan atau yang disetujui oleh wajib pajak fiskus. Atas ketetapan tersebut, mohon banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan surat nomor sekian, tanggal sekian, yang pada intinya pemohon banding tidak setuju atas penghitungan pajak tersebut, dan menurut pemohon banding, penghitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut. Jadi, ini yang disetujui oleh wajib pajak wajib pajak, jadi yang diajukan banding. Ini koreksi diajukan keberatannya tadi. Atas surat keberatan yang diajukan pemohon banding telah diterbitkan dengan surat keputusan sekian, surat keputusan atas surat keberatan banding yang diajukan pemohon banding telah diterbitkan surat ya, Pak. Atas surat keberatan yang diajukan pemohon banding telah diterbitkan surat keputusan nomor berapa, tanggal berapa dengan penghitungan sebagai berikut. Surat keputusan ini, surat keputusan atas keberatan bukan, Pak. Kemudian mengenai pokok sengketa dan alasan banding. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi terbanding yang tidak disetujui oleh pemohon banding dengan rincian sebagai berikut. Jadi dalam pokok sengketa ini ada koreksi dari fiskus tadi yang tidak disetujui oleh wajib pajak atau penanggung pajak sebagai pemohon banding. Jadi diuraikan menurut keputusan keberatannya berapa, kemudian menurut banding seharusnya berapa. Ada koreksi di situ karena ada saksi. Bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut. Koreksi yang pertama, menurut terbanding. Bahwa terbanding melakukan koreksi atas apa, dengan alasan apa. Alasan koreksi terbanding sesuai yang disampaikan terbanding pada saat pemeriksaan, sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pada saat keberatan. Kemudian menurut pemohon banding, bahwa pemohon banding tidak setuju terhadap koreksi terbanding dengan alasan apa. Uraian mengenai alasan tersebut meliputi semua hal yang menurut pemohon banding dapat menyanggah atau membuktikan bahwa koreksi terbanding tidak benar atau tidak seluruhnya benar, disertai dengan mengenai bukti dan dasar hukum yang berkaitan. Ini sama. Menurut koreksi ini sama kayak yang atas. Ini aja. Kesimpulan dan usul pemohon banding. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, pemohon banding menyimpulkan bahwa surat banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 Undang-Undang KUP serta pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Pengendalian Pajak. Selanjutnya, pemohon banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar menyatakan bahwa banding yang diajukan pemohon banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan pemohon banding. Kemudian permohonan lainnya. Demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, ini tadi yang menjadi pemohon banding. Disertai dengan lampiran fotokopi surat keputusan. Yang tanda tangan siapa?
yang tanda tangan ini yang tadi Pak, yang mencentang tadi, kalau misalkan wajib pajak berarti wajib pajaknya, kalau kuasa hukumnya. Iya kan? Iya. Oke. Kemudian lampirannya fotokopi surat keputusan keberatan nomor sekian, tanggal sekian, kemudian fotokopi surat keberatan nomor surat keberatan telah diajukan nomor sekian, tanggal sekian, fotokopi surat keterangan pajaknya, fotokopi bermaterai akta, nomor pendiriannya nomor berapa, tanggal berapa, yang mencantumkan penanda tangan surat banding sebagai salah seorang pengurus. Fotokopi bermaterai akta nomor berapa, tanggal berapa, yang mencantumkan nama penanda tangan surat keberatan sebagai salah seorang pengurus. Asli surat kuasa khusus dan fotokopi bermaterai akta nomor sekian, tanggal sekian, yang mencantumkan bahwa penanda tangan surat kuasa khusus sebagai salah seorang pengurus apabila penanda tangan surat banding dikuasakan kepada kuasa hukum. Kemudian fotokopi SSP. Untuk keterangan, surat banding di atas hanya sebagai contoh, dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Dan surat banding dibuat menggunakan kertas ukuran F4 folio dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dan besar huruf 11. Untuk tadi kotak-kotak itu diberi tanda silang yang sesuai. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang coba share screen-nya dihapus. Hilangkan. Ya. Itu adalah contoh surat banding. Jadi tadi kan kita belajar teorinya. Sekarang Bapak ajak kamu lihat contoh konkretnya. Bapak sih ada sih surat banding yang dibikin benar-benar ada contohnya. Cuma itu anulah. Nanti keluar di soal aja kalau kalau misalnya keluar soal. Tapi soalnya kamu tentu tidak bikin ini ya, tidak bikin permohonan banding, paling tidak kamu merespon gitu. Nah, apa sih argumentasinya kamu harus tahu surat banding itu? Tentunya kan di awal kuliah Bapak ajak kamu untuk melakukan visualisasi seolah-olah kamu sebagai penelaah keberatan gitu ya. Nah, kira-kira urgensinya apa nih? Kamu harus tahu surat permohonan banding ini urgensi bagi kamu selaku fiskus. Apa ini? Coba Rizky, apa Ki? Ahmad Rizky. Urgensinya apa Ki? Urgensi terkait sebentar Pak. Pakai logika aja Ki. Logic model. Kalau di anggaran itu namanya logic model. Model secara logika aja. Kenapa kamu harus tahu bentuk permohonan banding? Padahal posisimu sebagai terbanding nih. Kalau menurut saya yang pertama mungkin terkait efisiensi ya Pak. Jadi kalau misalnya sebagai fiskus saya tidak tahu apa saja isi dari surat banding yang disampaikan oleh wajib pajak atau penanggung pajak, tentunya dalam menangani kasus yang berkaitan dengan banding ini dapat saya lakukan dengan lebih efisien. Kemudian mungkin untuk hampir sama dengan yang poin pertama tadi, untuk mempermudah juga dalam mencari tahu apa saja poin-poin yang disampaikan oleh wajib pajak dalam surat tersebut, sehingga ya dalam proses dalam menangani kasusnya dapat dilakukan lebih efisien menurut saya Pak. Oke, baik. Sekarang setelah kamu tahu urgensinya itu, what's next? Apa yang harus kamu lakukan, Grace? Selaku penelaah keberatan. Gantian Ki, temanmu si Grace. Oh ya baik Pak. Saya dengarnya Rizky tadi Pak. Udah, cukup. Sekarang gantian. Gimana Grace? Logikanya apa setelah kamu tahu urgensinya tadi? Apa yang harus lakukan? Itu berkas banding itu ada di mejamu nih. Maka apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama mengetahui duduk perkaranya Pak. Setelah melihat berkas bandingnya mengetahui duduk perkaranya, lalu melihat bukti-bukti yang disampaikan oleh itunya Pak, WP-nya Pak.
Terus? Untuk melakukan nantinya pembuktian atas permohonan banding tersebut, Pak. Lalu lanjut ke Terus action perhitungan. plan-nya apa? Action plan-nya apa? Kamu sebagai Untuk penelaah untuk membuktikan, Pak, bahwa hasil yang dihitung oleh Fiskus benar, Pak. caranya gimana? Caranya melalui bukti-bukti yang sudah dikumpulkan melalui pemeriksa AR dan yang terkait yang menerbitkan produk hukumnya, Pak, itu diteliti, lalu dipelajari, lalu dicari dasar hukumnya, Pak, untuk membuktikan kalau perhitungannya sudah benar, Pak. Oke, berarti kamu udah pelajari, duduk perkaranya tahu, bukti-buktinya tahu. Terus diapain itu, Fadil? 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 Gimana, Pak? Enggak, itu nanti jadwal Liga Champions siapa sama siapa, Dil? Tidak mengikuti bola, Pak. Ya udah kalau gitu Bapak tanya materi ini kalau gitu. Setelah kamu tahu duduk perkara, tahu bukti-bukti, terus apa yang harus kamu lakukan? Kalau berkas itu buktinya diaudit, Pak, kali, Pak. Ya sudah, oke. Apalagi? Buktinya terus dijadikan alat, Pak. Oke, sudah. Apalagi? Buktinya dilaporkan, Pak. Nah, dilaporkan dalam bentuk apa? Laporan. Suatu laporan gitu, Pak. Oke, laporan. Bolehlah disusun dalam laporan. Terus, apa yang harus kamu lakukan terkait dengan permohonan banding ini, gitu? Kamu kan mewakili DJP nih. Tadinya itu berkas itu turunnya ke Pak Dirjen, terus turun ke Pak Direktur, terus ke Pak atau Ibu Kasubdit, terus ke para kepala seksi, terus sekarang di kamu. Terus kamu apain setelah ada bukti-bukti tadi? Langkah-langkah yang harus action plan-nya apa? Membentuk surat uraian banding kali, Pak. Ah, betul. Kamu ya semuanya coba dengarkan. Setelah terkumpul tadi harus menuangkan dalam bentuk uraian banding. Ya enggak? Membentuk uraian banding. Itu. Yang kira-kira isinya uraian banding apa itu, Nindya? Isinya bukti-bukti, Pak, yang mendukung yang mendukung bahwa apa yang udah disampaikan oleh pemeriksa sebelumnya itu benar, Pak. Terus format yang sistematikanya bagaimana, Chandra Ning Tias? Surat uraian banding itu. Pakai logika. Wah, ini Bapak ngajak main logika nih. Pakai logika dari semua. Yang Bapak jelaskan tadi, saya menangkap kalau surat uraian banding itu isinya adalah penguatan kebenaran atas dasar hukum dan perhitungan di SKP. Jadi untuk membuktikannya nanti bisa dilampiri dengan SKP surat keputusan keberatan yang diajukan banding tadi, Pak. Terus apa kesih? Terus bentuk formatnya gimana? Menuangannya gimana itu? Kira-kira kayak tadi kan formatnya banding seperti itu. Ada kepala suratnya, ada nomor, tanggal, perihal, kepada, identitas. Nah, kalau uraian banding bentuk formatnya kayak apa ini, Ketut Prema? Panggilannya siapa? Prema ya? Prema, Pak. Ya, gimana, Mak? Siapa tahu di ujian nanti keluar.
Siapa tahu, apa yang nggak tahu sih, yang belum ujian. Tapi nggak mungkin lah kamu bikin surat banding. Ya, banding kan WP. Kalau kamu kan yang mungkin membuat surat uraian banding. Bagaimana membuat surat uraian banding? Yang bagus tuh gimana? Ya, Prem. Pakai logika aja. Dari apa yang kita pelajari dalam diskusi tadi. Mungkin format uraian surat banding itu isinya tentang koreksi yang diajukan keberatan gitu Pak. Terus isi bukti-bukti atau jawaban dari WP atau Fiskusnya gitu Pak. Oke, Ulfi bisa nambahin, Vi? Sempurnakan, Vi? Ulfi? Ya Pak, surat uraian banding kan pada dasarnya jawaban atas apa yang diajukan banding ya Pak. Mungkin yang harus ada di surat uraian banding itu apa hal yang dibandingkan, terus siapa yang mengajukan banding, lalu alasan-alasan mengapa banding itu ditolak ataupun diterima. Oke, jadi adik-adik bayangkan nih, kamu kan dapat surat permohonan banding yang sekarang turun di mejamu nih. Ya, saya ingin mengajak kamu semua ini sebagai penolak keberatan. Kalau itu turun di kamu, maka setelah kamu tahu duduk perkaranya, kan nggak mungkin karena kamu tahu tiba-tiba tahu masalahnya apa. Berarti kamu pelajari berkasnya. Bapak yakin kamu bisa itu. Kenapa? Karena kamu udah dididik dan dilatih hukum pajaknya, akuntansinya, pengalamannya, ya enggak? Bahkan teknik-teknik menangani banding sekarang ini Bapak ajarkan. Setelah kamu pelajari, kamu kalau belum jelas juga, kontak itu si pemeriksanya untuk memperjelas duduk perkaranya. Ya, supaya kamu lebih yakin, lebih pede sama bukti-buktinya, ya enggak? Terus bila perlu kalau belum jelas lagi bisa minta datanya ke AR-nya. Supaya apa? Supaya kamu di pikiranmu itu komplit gitu. Ngerti betul duduk perkaranya. Oke. Sama bukti-buktinya. Nah, itu setelah terkumpul, maka harus kamu tuangkan itu dalam suatu surat uraian banding. Nah, gitu kan. Surat uraian banding yang tadi disampaikan oleh Fadil ya. Nah, apa isi dari surat uraian banding itu harus kamu susun dengan bagus juga, secara sistematis juga. Di situ ada kepala surat bandingnya, itu ada nomornya, ada tanggalnya, ada lampirannya. Lampirannya itu bukti-buktinya. Terus surat keberatannya itu lampirkan juga, ya enggak? Satu berkas lampirannya itu yang menunjang argumentasi-argumentasi yang kamu akan tulis di situ. Terus ditujukan kepada siapa. Itu harus jelas, itu harus ngerti, yaitu ditujukan kepada siapa? Surat uraian banding? Ditujukan ke siapa? Hari? Ditujukan ke siapa? Putu Hari? Pengadilan pajak, Pak. Ya, ketua pengadilan pajak. Oh iya, ketua pengadilan pajak. Harus ke orangnya ya. Kalau pengadilan pajak itu lembaganya. Ini kadang-kadang sepele tapi syarat formal ini harus kamu kuasai juga kepada Direktorat Jenderal Pajak. Itu nggak akan nyampe suratnya. Karena Direktorat Jenderal Pajak itu nama lembaganya gitu. Tapi Direktur Jenderal. Kalau Direktur Jenderal itu orangnya. Tuh. Ditujukan ke sana. Terus jangan lupa itu ditulis identitas para pihak. Ya, kamu berarti harus menyampaikan identitasmu dulu selaku terbanding. Ya enggak?
membuat uraian banding dari permohonan banding siapa, nomor berapa suratnya, tanggal berapa NPWP-nya, ya enggak? Jangan sampai persyaratan-persyaratan formal ini nanti tidak terpenuhi. Karena dalam proses penanganan banding itu kan pertama itu periksa syarat formalnya dulu. Formal oke, baru material. Ya enggak? Nah, terus selanjutnya disebut sebagai tadi Dirjen Pajak sebagai terbanding gitu ya. Menguraikan. Pertama yang diuraikan tentunya tadi syarat-syarat formalnya, bahwa semua syarat formal, jangka waktunya, ya, persyaratannya itu masih memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam KUP. Lalu setelah itu syarat formal terpenuhi, baru nyangkut ke materialnya. Nah, material itu apa yang harus kamu sampaikan? Yang harus kamu sampaikan ya teori-teori yang kita diskusikan tadi, yang sudah kamu kumpulkan, yang pada dasarnya kompetensi yang harus kamu kuasai tadi. Kamu harus mengetahui duduk perkaranya apa, ya enggak? Duduk perkaranya apa, terus argumentasi-argumentasimu yang pada saat kamu menerbitkan surat keputusan keberatannya itu apa. Nah, apa yang kamu uraikan dalam surat keberatan banding itu, jangan sampai kamu melemahkan surat keberatan yang dibuat oleh teman-temanmu yang ada di lapangan. Nggak boleh, adik-adik. Tapi harus mendukung, harus menguatkan, begitu. Karena kamu adalah kepanjangan tangan dari kantor yang ada di operasional di lapangan, gitu. Disertai dengan bukti-bukti dan analisismu tadi, dasar hukumnya ya sudah sesuai. Nah, setelah pokok sengketanya sudah kamu jawab, terus kamu bicara materialnya. Materialnya apa? Ya berarti materialnya itu mendukung hitung-hitungan dari pemeriksa yang sudah bikin, disertai dengan pembuktian-pembuktian yang ada gitu. Terus sandingkan dengan hitung-hitungannya WP. Kamu tunjukkan tidak benarnya di mana, gitu adik-adik. Nah, kalau kamu lihat yang Bapak jelaskan ini, itu adalah semua betul diuji, kamu pakai itu teori-teori yang harus menguasai hukum, harus menguasai akuntansi. Kamu mainkan itu semua dalam analisismu, mengurai di dalam suatu surat uraian banding. Kamu duduk sambil merenung itu di depan komputer atau laptop, kamu kerjakan bukti-buktinya. Wah, itu kayaknya asik gitu adik. Ya, bukan main itu, pekerjaan analis betul itu. Ya enggak? Nah, setelah itu semua, tentunya kamu kalau ada masalah, kamu konsultasikan sama pimpinanmu di kantor. Itu minta arahan. Jadi konsep awal itu kamu yang bikin, ya. Bukan pimpinanmu yang draft. Uraian banding itu kamu yang bikin gitu. Paham, Fauzan? San? Paham, Pak. Kamu kayak di atas angin ya, di atas awan ya. Ini background doang, Pak. Negeri di atas awan itu kayaknya. Oke. Sampai di mana tadi Bapak ya? Nisa, saya di mana Bapak tadi? Sampai negeri di atas awan ya. Sebelum di atas awan apa tadi ya? Draft suratnya yang buat kita, Pak, bukan atasan. Oke, betul tak. Jadi konsep awal itu dari kamu, adik-adik gitu loh. Kalau Bapak sih senang ya sebagai analis seperti itu ya. Kemampuan kita menjawab itu gitu. Kamu tuangkan analisismu, waduh, kamu ekspresikanlah dirimu lah gitu. Sajikan secara sistematis, karena tujuannya apa? Menguatkan hasil pemeriksaan yang dibikin pemeriksa gitu. Terus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kantormu, bukan kamu yang tanda tangan ya. Karena kamu tidak punya kewenangan, tapi oleh ya paling tidak itu eselon 3-nya lah, paling tidak itu. Nah, terus
Surat uraian banding itu diapain itu? Diapain itu? Diapain itu? Surat sudah kamu bikin, ditandatangani, diapain? Irta, tak? Diproses bagaimana? Diproses gimana lagi? Kamu udah bikin draft, konsep, terus diajukan ke atasan, disetujui, tanda tangani, terus diapain? Karena yang harus yang menggerakkan itu harus kamu gitu loh. Gimana? Terus ST-nya turun ke Irta Puspita untuk hadir mewakili DJP, Dirjen Pajak, ke Pengadilan Pajak. Apa? Disampaikan ke Pengadilan Pajak mungkin, Pak. Betul, harus diteruskan. Tapi bukan berarti kamu yang pergi ke sana, naik ojol ke sana, tidak. Ya enggak. Di kantor itu ada bagian pengiriman surat. Ya. Tapi kamu harus memanage-nya, memastikan bahwa itu terkirim. Karena nanti jangka waktu itu mempengaruhi juga loh ya dalam proses permohonan banding itu. Memastikan sudah dikirim, ngecek, itu tanggung jawab itu kamu adik-adik. Ya, kamu wakili DJP itu meskipun bukan kamu yang ngirim, tapi kamu harus memastikan bahwa surat itu terkirim. Ya, terus bila perlu dimonitor udah nyampe belum di sana gitu. Pak, mohon izin Pak, mengingatkan untuk memfoto untuk rekap Pak. Oh iya. Sebentar. Terima kasih. Kasihkan diskusi. Terus surat sambil Bapak memproses ngirim, jadi prosesnya panjang ini. Harus Bapak ngirim email, terus di-download, terus disimpan di portal, dikirim ke DJP. Dikirim kemana tadi? Untuk mengisi di portal aja Pak. Karena kan biasanya dosen ada rekap buat. Betul. Mohon izin juga Pak, untuk presentasi bagaimana ya Pak? Iya ya, 12-an Bapak. Waktunya tinggal 5 menit nih. Ya udah deh, Bapak aja yang yang ambil alih deh. Apa-apa. Presentasi belum ya? Belum Pak, ada 3 kelompok, ada 4, 5, dan 6. Oke deh, Bapak ganti gini aja, masih ada waktu. Itu dikirimkan kemana? Terus kira-kira apa yang akan diproses yang jawab, yang presentasi ya? Dikirim ke Pengadilan Pajak. Kira-kira what's next yang akan terjadi di sana apa? Silakan dijawab oleh yang presentasi. Apa kira-kira apa? Diapain itu? Begitu diterima di PP, jadi Pengadilan Pajak itu populernya itu ya, Adik ya. Populernya itu PP namanya, Pengadilan Pajak. Izin jawab, Pak. Oke, Sineta. Kalau nggak salah dikirim, setelah sampai ke Ketua Pengadilan Pajak, nanti jawaban banding dari terbanding itu akan dikirim ke pemohon banding, bukan Pak? Iya, betul. Oke, jadi di sini adalah proses surat menyurat. Oke, untuk dipelajari, untuk ditanggapi lagi. Jadi di sini adik-adik berlaku proses surat menyurat itu, gitu. Oke, kita anggap surat menyurat sudah selesai. Berikutnya apa kira-kira? Berarti proses pembuktian ini. Kira-kira apa di dalam proses pembuktian yang terjadi? Gantian tak? Siapa yang lain? Ya, ada proses pembuktian adik-adik. Proses pembuktian. Nah, proses pembuktian itu ada debat gitu, gampangnya gitu ya.
ada debat itu yang intinya adalah hakim akan menguji bukti, ya istilahnya uji bukti ya. Uji bukti. Nah, berlaku pembuktian gini, karena Fiskus mendalilkan ada utang pajak, maka Fiskus harus membuktikan kebenarannya utang pajak itu muncul, gitu. Terus si pemohon banding diberi kesempatan untuk membuktikan ketidakbenarannya. Jadi ada perang gitu ya, perang uji bukti. Nah, di situ kan makanya kamu sudah Bapak persiapkan untuk menguasai bukti-buktinya. Tadi duduk perkaranya sudah, terus terjadi dialog, debat itu. Bahkan Bapak minta kamu mencontoh cara berdebat orang yang ahli, si Rocky Gerung itu, supaya kamu nanti pandai berdebat begitu aja. Enggak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu mampu mempengaruhi hakim. Mempengaruhi hakim supaya hakimnya itu lebih condong meyakini kamu gitu. Ya enggak? Tugas berat itu. Makanya kamu harus menguasai di samping material formal juga kemampuan soft skill. Harus ahli berdebat. Berdebat yang baik tentunya ya, yang sopan, yang santun tapi berbobot gitu. Jangan nunjuk-nunjuk yang kayak debat preman gitu, nggak boleh ya, yang sopan. Gitu. Tapi meyakinkan dengan bukti-bukti. Udah, hajar aja itu udah. Bahasa premannya gitu lah, tapi jangan diikuti kata-kata kayak gitu, enggak ya. Ya lakukan aja yang terbaik supaya apa? Supaya hakim lebih yakin ke kamu gitu. Karena apa? Keputusan tadi. Terakhir tadi bahwa itu berdasarkan pengetahuan itu apa, keyakinan hakim. Gitu. Makanya kamu Bapak latih di sini di UHP ini latihan untuk berargumentasi. Salah-salah dikit nggak apa-apa, namanya latihan kok. Tapi nanti pada saat kamu udah praktek dengan banyak pengalaman di lapangan ya, usia 24, 25, 26 itu udah luar biasa itu. Ya. Saya pikir itu adik-adik ya. Ini udah terrecord semua, nggak usah khawatir supaya gantinya ini. Kalau saya lihat waktunya udah cukup ini. Kalau ada pertanyaan simpen aja untuk pertemuan berikutnya setelah Lebaran ya. Kita Lebaran dulu lah. Gitu ya. Kamu pulang kampung nggak? Enggak, Pak. Udah di kampung, Pak. Loh, kok nggak pulang kampung? Karena udah di rumah. Ya, Bapak juga nggak boleh kemana-mana ini. Karena betul itu anjuran pemerintah, adik. Kalau kamu lihat di kasus di India, waduh ngeri. Karena apa? Karena aktivitas keagamaan kan. Tapi gimana? Keyakinan ya. Kita juga kan Lebaran keyakinan kamu. Untungnya kamu sudah di rumah. Tetap jaga jarak supaya segera berakhir ini dan kita ketemu secara reguler di kelas lah. Bapak kangen juga kan sama kamu semua nih. Gitu. Oke ya, cukup ya Bapak. Mau izin pamit ya. Nanti ada tugas Bapak bikinkan di Google Classroom habis ini langsung supaya Bapak nggak lupa. Baik, cukup Pak. Ya? Baik, oke. Cukup. Ya, baik adik-adik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.